Sastra. Karya sastra adalah ungkapan perasaan manusia yang bersifat pribadi yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Sumarjo dalam bukunya mengatakan bahwa karya sastra adalah sebuah usaha merekam isi jiwa sastrawannya. Rekaman ini menggunakan alat bahasa. Sastra adalah bentuk rekaman dengan bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain. Jenis-jenis karya sastra. Pembagian jenis sastra imajinatif diantaranya puisi, fiksi atau prosa naratif dan drama. Puisi. Puisi termasuk salah satu genre sastra yang berisi ungkapan perasaan penyair, mengandung rima dan irama, serta diungkapkan dalam pilihan kata yang cermat dan tepat. Ciri-ciri puisi dapat dilihat dari bahasa yang digunakan serta wujud puisi tersebut. Bahasanya mengandung rima, irama, dan kiasan. Wujud puisi dapat dilihat dari bentuknya yang berlarik membentuk bait, letak tertata, dan tidak mementingkan ejaan. Mengenal puisi dapat juga membedakan wujudnya dengan membandingkan dari prosa. Ada 4 unsur yang merupakan hakikat puisi, yaitu tema, perasaan penyair, nada puisi, serta amanat. Fiksi atau prosa naratif. Pengertian prosa fiksi yaitu cerita atau kisah yang diemban tokoh-tokoh tertentu dengan pemeran latar serta rangkaian dan tahapan cerita tertentu yang bertolak dari hasil khayalan atau imajinasi pengarangnya sehingga bisa menjalin sebuah cerita. Pembagian dari fiksi atau prosa naratif ada 3 yaitu novel, roman dan cerita pendek. Novel. Pengertian novel adalah suatu karya sastra berbentuk prosa naratif yang panjang, di mana di dalamnya terdapat rangkaian cerita tentang kehidupan seorang tokoh dan orang-orang di sekitarnya dengan menonjolkan sifat dan watak dari setiap tokoh dalam novel tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertian novel adalah suatu karangan berbentuk prosa yang di dalamnya terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tidak seperti cerpen. Isi cerita sebuah novel jauh lebih panjang dan kompleks, serta terdapat pesan tersembunyi yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Roman. Menurut pendapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, roman merupakan karya prosa yang menggambarkan tindakan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Roman adalah bentuk prosa baru yang berupa cerita fiksi yang masuk golongan cerita panjang, yang isinya menceritakan kehidupan seseorang atau beberapa orang yang dihubungkan dengan sifat atau jiwa mereka dalam menghadapi lingkungan hidupnya. Cerpen. Cerpen adalah cerita pendek, jenis karya sastra yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek. Atau definisi cerpen yang lainnya yaitu merupakan karangan fiktif yang isinya sebagian kehidupan seseorang atau juga kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada suatu tokoh saja. Pembagian jenis sastra non-imajinatif diantaranya. Esai adalah tulisan yang mengangkat suatu masalah sastra berdasarkan subjektivitas penulis. Kritik adalah penilaian atau penghakiman terhadap suatu karya sastra. Sejarah adalah kejadian masa lalu yang dituliskan sejarawan. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Unsur intrinsik dalam karya sastra. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membentuk dan mempengaruhi struktur karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra. Unsur-unsur yang berada dalam karya sastra tersebut antara lain adalah 1. Alur cerita 2. Tema dan amanat 3. Latar 4. Penokohan 5. Sudut pandang 6. Gaya bahasa. Agar kalian lebih paham, unsur-unsur tersebut akan dibahas secara lebih rinci di bawah ini. Alur atau plot. Alur atau juga disebut plot adalah sebuah rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan cerita yang utuh, bulat, dan padu. Terdapat 3 jenis alur yang ada dalam sebuah cerita. Alur maju. Alur maju adalah alur cerita yang menggambarkan peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir secara berurutan. Karena mudah dipahami, alur maju seringkali digunakan dalam berbagai macam cerita, mulai dari novel, cerita rakyat, cerita sejarah, cerita fiksi, hingga
cerita fantasi. Alur mundur. Alur mundur adalah alur yang menempatkan peristiwa akhir atau penutup sebagai awalan cerita, dan menceritakan peristiwa-peristiwa pokok melalui kenangan masa lalu salah satu tokoh. Umumnya, alur mundur digunakan dalam cerita-cerita yang berhubungan dengan ingatan masa lalu atau mengingat masa-masa yang sudah lampau. Alur campur. Sedangkan, alur campuran adalah alur yang menggabungkan alur maju dan alur mundur dalam rangkaian peristiwanya. Umumnya, alur campuran digunakan untuk cerita-cerita kompleks yang memiliki unsur perjalanan waktu ataupun unsur mengingat ke masa lalu dan kembali ke masa sekarang. Sebagai rentetan peristiwa yang ada dalam sebuah cerita, alur cerita umumnya mengikuti struktur sebagai berikut. Tahap awal. Tahap awal merupakan bagian pengenalan yang menceritakan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita serta latar belakang dan kontekstualisasi dari cerita tersebut. Tahap konflik muncul. Pada tahap konflik muncul, bagian ini menceritakan mengenai awal munculnya suatu konflik. Bagian ini biasanya ditandai dengan adanya pertentangan antar tokoh. Tahap klimaks. Pada tahap klimaks, pertentangan dan masalah yang sudah ada mencapai puncaknya dan tokoh utamanya harus menyelesaikan konflik tersebut. Tahap antiklimaks. Pada bagian antiklimaks, pertentangan dan masalah yang muncul sudah mulai menurun dan dapat diatasi oleh tokoh utama. Pada bagian ini, mulai dijelaskan cara-cara menyelesaikan masalah tersebut. Tahap penyelesaian. Sedangkan, pada tahapan penyelesaian, pertentangan dan konflik yang terjadi antar tokoh sudah mampu diselesaikan dengan baik. Tema dan amanat. Tema adalah pokok pikiran atau pokok masalah suatu karya sastra. Ada dua jenis tema dalam karya sastra, yaitu tema mayor dan minor. Tema mayor. Tema yang sangat menonjol disebut dengan tema mayor. Tema seperti ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap alur cerita serta penokohan dari tokoh-tokoh tersebut. Tema minor. Tema yang tidak menonjol disebut tema minor yang tidak terlalu berpengaruh atau dirasakan tetapi tetap memiliki dampak pada cerita. Amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan sehingga sesuatu menjadi lebih bermakna. Amanat biasa disebut juga sebagai makna dalam cerita. Umumnya, cerita anak ataupun cerita rakyat memiliki amanat tertentu yang ingin disampaikan oleh penulis. Latar atau biasa disebut setting merupakan keadaan yang mempengaruhi tokoh dalam suatu cerita. Latar dalam suatu karya sastra umumnya terdiri dari latar tempat dan latar waktu. Latar tempat. Latar tempat merupakan lokasi di mana cerita tersebut terjadi. Misalnya di suatu negara, suatu desa, dalam gua, di kapal, atau tempat-tempat lainnya yang relevan dengan cerita. Latar waktu. Latar waktu adalah kapan cerita tersebut terjadi. Bisa itu runtutan waktu, periode waktu, ataupun indikator waktu lainnya. Selain itu, ada pula yang disebut sebagai latar cerita atau kontekstualisasi terhadap cerita dan fenomena-fenomena yang akan terjadi. Umumnya, bagian ini dimasukkan dalam prolog dan berupaya memberikan pemahaman mengapa suatu fenomena terjadi pada kisah yang sedang diceritakan. Tokoh dan watak. Tokoh adalah karakter-karakter yang ada dalam suatu kisah yang sedang diceritakan. Dari segi kepentingannya, terdapat dua jenis tokoh, yaitu tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang ditonjolkan dalam cerita. Tokoh utama merupakan salah satu dari unsur intrinsik yang terdapat pada sebuah cerita narasi. Tokoh utama biasanya memiliki watak yang baik atau disebut juga dengan protagonis. Tokoh pembantu. Tokoh pembantu hanyalah figuran atau pemeran yang membantu tokoh utama dalam cerita tersebut. Sedangkan, dari segi perannya dalam suatu cerita, tokoh dibagi menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh tritagonis. Tokoh protagonis atau kerap disebut sebagai tokoh baik adalah karakter yang biasanya disukai oleh penikmat karya sastra. Sedangkan tokoh antagonis atau tokoh jahat adalah tokoh yang kerap dibenci karena sifatnya jahat atau kurang baik. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah ataupun mediator dalam konflik-konflik yang muncul dalam cerita tersebut. Agar pembaca dapat bersimpati dengan tokoh-tokoh yang ada dalam suatu cerita, maka penulis harus menggambarkan karakteristik serta pola hidup dari tokoh tersebut dengan menggunakan watak. Watak dalam penokohan merupakan cara-cara yang dilakukan pengarang untuk mendeskripsikan tokoh dalam suatu karya sastra. Sudut pandang.
Sudut pandang adalah posisi atau kedudukan seorang pencerita dalam menceritakan suatu karya sastra. Ada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama yang biasa dicirikan dengan kata aku, dan sudut pandang orang ketiga, yaitu pencerita yang tidak terlibat dalam suatu karya sastra. Pengertian gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang menguraikan cerita yang telah dia buat. Atau definisi gaya bahasa yaitu cara pengarang cerita mengungkapkan isi pemikirannya melalui bahasa-bahasa yang khas sehingga bisa menimbulkan suatu kesan tertentu. Ruang lingkup gaya bahasa meliputi penggunaan kalimat, pemilihan kata, penggunaan majas, penghematan kata.